Hakul adami yang paling dekat adalah hakul adami antara suami dan istri, antara orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, baru antara dirinya kepada saudaranya yang lainnya, kepada tetangganya, kanan kiri depan belakang, kemudian kepada kaum muslimin muslimat. Hakul adami yang paling berat antara suami dan istri. Makanya nanti di akhirat, antara suami dan istri tidak menutup kemungkinan akan saling tuntut menuntut. Suami menuntut istrinya, istrinya menuntut suaminya. Orang tua menuntut kepada anaknya, anaknya menuntut kepada orang tuanya. Begitu seterusnya dan seterusnya. Mereka ketika pada waktu hidup di dunia, ketika tidak sama-sama beriman kepada Allah, tidak sama-sama menunaikan perintah Allah, seorang suami ketika berada di dunia, mereka tidak mengajarkan agama kepada istrinya, tidak mengajak untuk beriman, bertakwa, taat kepada Allah, maka istrinya akan menuntut kepada suaminya, ya Allah, saya tidak mengerti agama, ya Allah, saya tidak melaksanakan sholat, saya tidak melaksanakan puasa, zakat, haji, karena suami saya tidak mengajarkan kepada saya. Kalaulah seandainya engkau berikan hukuman, dimasukkan ke dalam neraka, maka akan saya tuntut suami saya sebagai penanggung jawab saya ketika saya berada di dunia. Begitu juga suaminya akan menuntut istrinya, ya Allah, saya sebagai penanggung jawab kepada anak istri keluarga saya tidak sempat mengajarkan agama kepada mereka, ya Allah, karena mereka tuntutannya banyak, ya Allah. Pagi, siang, malam, nuntut ini, nuntut itu, sehingga saya harus menyiapkan segala-galanya, ya Allah. Saya harus bekerja, peras keringat, banting tulang, siang dibuat malam, malam buat siang, cari duit, karena mereka mintanya macam-macam, ya. Tidak dapat memahami bagaimana situasi dan kondisi, sehingga saya sibuk cari duit, tidak sempat untuk mengajarkan agama. Suami menuntut istri, istri menuntut suami. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka Bapak Ibu, satu ketika ada seseorang bertanya kepada gurunya, Kiai, bagaimana hak seorang istri wajib bagi suami? Saya ini seorang istri, Kiai. Tentu yang bertanggung jawab adalah suami. Ya, dari segi keuangan saya juga bekerja, Kiai. Nah, ada harta suami, ada harta istri. Kata istrinya, apakah harta saya yang saya hasilkan dari bekerja, harta saya hadiah dari orang tua saya, ini apakah suami punya hak atas harta saya itu, Kiai? Nah, kira-kira jawabannya bagaimana, Pak? Hah? Harta suami adalah harta istri, sedangkan harta istri bukan harta suami. Jelas keterangan ini, Pak? Harta suami adalah harta istri, harta istri bukan harta suami. Jadi suami tidak boleh sembarangan, Pak, menggunakan harta istri. Itu bukan haknya. Contoh umpama mas kawin. Mas kawin, begitu ijab kabul, mas kawinnya 1 miliar. Oh, paham? Kurang banyak. Hah? Ya, mungkin mas kawinnya 10 miliar. Nah, kurang banyak. Ya, 1
saking cantiknya mungkin mas kawinnya harta yang banyak. Ya, tiyang niku nek kan benten Pak, arek wedok ayu niku tentu mas kawine yo wah akeh mboten sembarangan. Saking ayune nek mlaku gak nempel lemah. Ya iku menuso tak demit iku. Upamane begitu sudah ijab kabul, mahar mas kawin 1 miliar itu hak istri. Suami tidak punya hak, tidak boleh menggunakan harta 1 miliar sebagai mahar mas kawin itu. Nah, atau mungkin istri dapat hadiah dari orang tuanya, ini harta istri, suami tidak punya hak. Kesimpulannya, harta suami adalah harta istri, harta istri bukan harta. Bagaimana? Jelas ini keterangan. Tapi perlu dipahami ibu-ibu, harta suami adalah harta istri bukan harta suami, tetapi istri adalah milik suami. Bagaimana ini? Jelas tidak kira-kira ini? Nah, wong istri itu milik suami, jangankan hartanya, dirinya itu milik suami, apalagi lo kok bulet Ustaz? Ya gak bulet, pancen hukumnya ngono. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, seorang santri ini tanya kepada kiai, "Kiai, bagaimana hukumnya kalau suami saya ini tidak sholat? Apakah saya ini terkena beban taklif, kena dosanya? Atau sebaliknya, bagaimana kalau seorang istri dia tidak paham agama, dia tidak sholat? Apakah suami juga menanggung dosanya?" Bapak Ibu, ketika istri berbuat dosa, maksiat, maka suami yang akan menanggung beban dosanya. Tetapi manakala suaminya berbuat dosa maksiat, istrinya tidak menanggung dosa suaminya tersebut, karena suami punya tanggung jawab besar. Maka seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suami. Nah, kenapa? Karena ketika seorang istri berbuat dosa maksiat, suami yang akan bertanggung jawab. Nah, betapa beratnya suami tanggung jawab terhadap istrinya. Bahkan dalam sebuah hadis itu Nabi mengatakan, hadis sahih riwayat Abu Hurairah, akhrajahu Ibnu Majah, rawahu Muslim. Seorang istri yang punya hakul adami dengan suami, hakul adami yang paling dekat ini, suami punya hakul adami kepada istri, hakul adami yang paling dekat, tetapi tanggung jawab berada di tangan suami. Bapak Ibu, Nabi mengatakan, kalaulah seandainya sesama manusia itu boleh bersujud, maka aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Betapa besarnya tanggung jawab suaminya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, seorang istri masuk surga itu mudah saja. Betapa mudahnya. Kata Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Ketika seorang istri meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepada istrinya, dakhalatil jannah, maka istri itu dijamin masuk surga. Nah, beruntunglah seorang istri wanita solehah yang taat kepada suaminya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Seorang istri betapa mudahnya masuk surga
Begitu dia melaksanakan sholat 5 waktu, dia menjaga auratnya, menutup auratnya, menjaga dirinya, taat kepada suaminya, maka dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Nanti di akhirat oleh Allah dipersilakan masuk surga melalui pintu mana saja yang ia suka. Ini seorang istri, Pak. Yang penting tunaikan perintah Allah, tutup aurat dengan sempurna, jauhi maksiat, jaga dirinya, taat kepada suami, masuk surga sudah. Melalui pintu mana saja yang ia suka. Tetapi ketika suami di akhirat mau masuk surga, tidak bisa dengan sendirinya. Dia ahli ibadah, ahli sholat, dia ahli agama, dia ahli zikir, ahli wirid, ahli sedekah. Tapi kalau istrinya berbuat dosa maksiat, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Mengadakan ijab kabul, dia terima. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka sampai mengguncangkan aras, tanggung jawabnya mulai di dunia sampai nanti di akhirat. Nah, ini tidak main-main, Pak. Seorang suami itu yang asalnya istrinya itu sebelum menikah tanggung jawab orang tuanya, begitu sudah ijab kabul menjadi tanggung jawab suami. Kira-kira berat apa ringan kira-kira, Pak? Sangat-sangat berat, Pak. Maka hakul adami yang paling dekat adalah hakul adami antara suami dan istri. Makanya riwayat Muslim dalam hadis ini Nabi mengatakan, idza da'ar rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Tatkala seorang suami mengajak tidur kepada istrinya, fa'abat an taji'a, ternyata istrinya tidak mau melayani suaminya. Ya, tidak tahu apakah kira-kira yang menyebabkan dia tidak mau ini apa, kita tidak tahu. Yang jelas teks hadisnya seperti itu. Fabata ghadbana, sehingga suaminya hatinya menjadi gundah gulana. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat pada malam hari itu melaknat seorang istri yang tidak mau melayani suaminya tersebut. Seluruh para malaikat. Kenapa demikian? Karena saking besarnya tanggung jawab suami kepada istrinya. Suami berbuat dosa, istri tidak tanggung jawab, Pak. Kalau istri berbuat dosa maksiat, suami bertanggung jawab. Betapa mudahnya istri masuk surga, begitu juga betapa mudahnya istri itu masuk neraka. Masuk surga dengan mudah ketika istri ambil baju suami untuk dicuci, maka satu langkah demi satu langkah Allah ampuni dosa 1000 dosa. Kaki kiri melangkah, Allah angkat derajatnya 1000 derajat. Kaki kanan melangkah. Kira-kira mudah apa susah kira-kira masuk surga? Nah, mudah, Pak. Ketika seorang istri, suaminya datang membuatkan minuman, mungkin minuman teh, kopi dan lain sebagainya, sehingga suaminya datang dalam keadaan gembira melihat istrinya, maka istri semacam itu oleh Allah dipersilahkan masuk surga melalui pintu mana saja yang ia suka. Betapa mudahnya masuk surga, sekalipun semua itu merupakan tanggung jawab suami. Begitu ijab kabul, Bapak Ibu, semua menjadi tanggung jawab suami. Makan minumnya istri, pakaiannya istri, kesehatan istri, tempat tinggal istri, kendaraan istri, semua menjadi tanggung jawab suami. Makanya kalau seorang istri umpamanya di rumah, suami begitu datang pulang dari
Bepergian, di rumah tidak ada makanan, istri tidak masak. Istri tidak dosa itu, Pak. Istri tidak dosa. Loh, kok begitu? Iya, karena itu tanggung jawab suami. Umpama ada pakaian kotor, rumah berantakan segala macam, tidak terurus, itu istri tidak dosa, Pak. Yang dosa suami, karena itu tanggung jawab suami. Apa saja kehidupan istri itu tanggung jawab suami. Tetapi ketika istri menyadari bahwa ini suami dan istri saling bantu membantu, maka seorang istri melangkah menuju tempat-tempat tertentu untuk memudahkan segala urusan suami. Dia mendapatkan pahala besar, betapa mudahnya dia masuk surga. Maka untuk itulah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan biarkan mereka, keluarga kita, istri kita, anak-anak gadis kita, mereka tidak taat kepada Allah. Ini berat tanggung jawabnya. Melihat istrinya, jangankan berbuat dosa maksiat, tidak tutup aurat, kelihatan rambutnya satu helai umpamanya, ini suami akan ditanya nanti di akhir. Begitu anak gadisnya yang sudah dewasa tidak tutup aurat, ini bapaknya, walinya akan ditanya nanti di akhirat, tanggung jawabnya. Satu orang laki-laki punya tanggung jawab 4 wanita. Pertama istrinya, yang kedua anak gadisnya, yang ketiga saudara perempuannya, dan yang keempat ibunya. Nah, ibunya, mau ibu kandung atau ibu mertua, itu tanggung jawab dia. Kalau masih punya suami, suaminya berarti gugur. Kalau mertua masih ada suaminya, mertua laki-laki, berarti gugur. Anak kandungnya, anak gadisnya, kalau sudah punya suami, maka gugur. Tanggung jawab beralih kepada suaminya. Saudara perempuannya, ketika saudara perempuannya sudah menikah, punya suami, maka gugur. Tanggung jawab beralih kepada suaminya. Nah, istrinya ini mulai di dunia sampai di akhirat tanggung jawab dia. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita pahami sama-sama dalam praktek hidup dan kehidupan kita.